Alasannya dia pengen ketemu Kayla gitu, alasannya dia. Tapi Mas Ferry waktu itu belum menikah juga ya? Belum gitu. Jadi ya udah pas dari situ akhir tahun 2019 tuh Mas Ferry kayaknya semakin gelagatnya kok pengen deket lagi. Akhir tahun dia ngajak untuk rujuk akhir tahun 2019. Padahal saya bilangnya tadinya nggak mau, tapi kok memang arahnya ke sana. Karena gitu jarang kan. sih ya, maksudnya Ya. Orang menikah dengan mantan suami gitu, mantan maksudnya rujuk lagi iya, gitu rujuk kan. lagi gitu, ya. Jarang. Nah itu gimana tuh ceritanya nih? Pasti kan orang pengen tahu ya. Menikah dengan pria yang sama ya. Jadi aku tuh juga nggak pernah tahu Mbak. Itu jodoh tuh rahasia ilahi, bener-bener rahasia ilahi. Aku tuh ya udah nih bercerai, udah. Terus aku fokus merintis karir lagi dong, karir lagi sambil ngurusin bapak gitu ya. Kemudian ya karena fokus ngurusin bapak sama berkarir dan harus mencari nafkah. Jadi aku tuh fokusnya tuh di situ, nggak fokus untuk rujuk apalagi enggak gitu. Mas ada yang ngedeketin 1-2 gitu ya. Ya sempat agak deket-deket tapi masih trauma ya kita pastinya. Iya, betul. Terus seorang perempuan itu kan kalau habis bercerai itu nggak mudah gitu ya. Ada traumatis segala macam. Tapi saya berusaha membuka hati gitu. Cuman teman suka ada yang nanya 1-2 kenapa sih nggak rujuk aja? Oh enggak. Selalu gitu sahabat saya sendiri tuh. Termasuk Bang Sarwana penyanyi. Itu saksinya. Iya. Bang Sarwana tuh sampai sekarang sahabatku udah zaman dulu sampai sekarang selalu kenapa sih Edis nggak rujuk aja Mas Ferry? Abang ngapain sih nyuruh aku rujuk? Udah ya udah deh mending cari yang baru. Aku ngomong begitu loh. Aku ngomong begitu, jadi memang nggak pernah tahu gitu kan. Sampai, bapak wafat Maret 2019. Oke. Kemudian 2019 itu saya naik haji, alhamdulillah ada rezeki. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ada rezeki yang saya cerita kerja itu tadi Mbak, saya kerja. Saya ada tabungan, saya bisa haji. Nah, pas saya baru mau berangkat naik haji itu ada suatu urusan di masa lalu sehingga yang mengharuskan saya telepon mantan. Oke, di sini nih kayaknya nih ya. Sebulan mau berangkat haji itu padahal saya memang lost contact apa-apa pengacara. Ada apa-apa yang ada hubungan dengan itu pengacara gitu. Dan pada waktu itu kan saya vonis cerai, udah punya akta cerai dari 2016 tuh udah legal gitu ya. Udah nggak ada hubungan lagi. Kalau nanya apa pengacara ke saya pengacara gitu sampai saya harus nanya. Karena ada hal yang penting banget. Nah, disitulah saya komunikasi lagi. Terus teman sekedar teleponnya gini. Oh ya udah nanya gini gitu udah gitu. Terus dia nanya lagi ada acara di rumah. Iya saya lagi pengajian di rumah mau haji gitu. Habis itu udah nggak telepon lagi, seminggu kemudian dia telepon lagi. Pas saya haji komunikasi lah dia gimana hajinya. Di situ mulai lagi ya kan kembali. Iya. Terus ya karena kan kita udah belajar agama juga, saya juga memang nggak ada rasa dendam marah atau apapun, cuman menurut saya pada waktu itu udah deh lebih baik begini deh. Pada waktu itu gitu, betul. Saya berprinsipnya gitu. Tapi pas ketika ada komunikasi lagi, terus Mas Ferry juga komunikasi ke saya, ya saya nggak ada salahnya kita welcome gitu kan. Artinya hubungan biasa aja gitu kan. Awalnya berpikir gitu ya. Awalnya berpikir biasa aja Mbak, karena pada waktu itu juga saya lagi ada deket juga sama orang sebenarnya gitu kan, deket-deket biasa. Oke. Gitu kan. Cuman pas saya lagi haji itu perhatiannya saya berasa perhatian banget, dan saya kan haji lama 28 hari. Jadi pada waktu itu memang kebetulan saya lagi pas pengen curhat kok. Jadi tentang kondisi di sana bagaimana, kan saya haji sendirian gitu kan. Dan Mas Ferry lah yang mendengarkan curhatan. Yang mendengarkan gimana Neng, apa di sana lancar atau apa gitu segala macam. Nah disitulah komunikasi lancar lagi gitu kan. Gitu kan nggak ada kepikiran apa-apa lagi. Nah kebetulan Mas Ferry itu memang deket banget sama keponakan saya yang namanya Kayla gitu. Sekarang umurnya udah 10 tahun Kayla ini. Gitu. Jadi dia suka nanya kabarnya Kayla. Pas saya pulang haji ngajak ketemu, jadi kita ketemu makan itu selalu keluarga besar gitulah, ketemu seminggu sekali gitu ya. Alasannya dia pengen ketemu Kayla gitu, alasannya dia. Tapi Mas Ferry waktu itu belum menikah juga ya? Belum gitu. Jadi ya udah pas dari situ akhir tahun 2019 tuh Mas Ferry kayaknya semakin gelagatnya kok pengen deket lagi gitu kan. Mas Ferry gelagatnya pengen deket lagi, cuman sayangnya kan masa iya sih gitu Mbak, saya sempat ada ya pertanyaan itu ya. Masa iya sih, tapi terus terang kok saya ngerasa kalau ngobrol tuh nyaman, ngeklik gitu. Jadi ternyata ya mungkin apa ya itu mungkin namanya jodoh ya Mbak. Itulah yang namanya ngeklik jodoh. Ngeklik jadi kayak
ya memang karena kita pernah menikah jadi kayak gak asing lagi Ya, gitu. jadi kayak Walaupun udah temen lama. Temen lama gitu. Yang mana akhirnya akhir tahun dia ngajak untuk rujuk. Akhir tahun 2019. Rujuk yuk. Iya, cuma ngajak itu kan saya Januari saya umroh dulu. Saya doa di sana, saya sebut nama. Setiap malam saya coba untuk saya tahajud, saya bawa tuh dalam tahajud tuh. Setiap ini saya kan lagi sama Kak Silvana Herman tuh. Di sana saya bilang, "Kak, azan pertama tuh saya berangkat duluan ke masjid. Kak, saya duluan ya." Soalnya ya itu saya punya bener-bener hajat ya. yang mana di sana satu pengen bersyukur lah segala nikmat dari Allah berikan dan juga menyelipkan doa sih sebenarnya. Menyelipkan doa itu kan tempat yang diijabah kan, Mbak, di tempat yang suci gitu kan. Nah, di situ benar-benar saya doa serius gitu, minta kalau ya Allah tadinya apa mungkin sih gitu kan gitu. Padahal saya bilangnya tadinya nggak mau tapi kok memang ngarahnya ke sana. Karena gitu jarang kan. sih ya, maksudnya orang menikah dengan mantan suami gitu, mantan maksudnya rujuk lagi iya, gitu rujuk kan. lagi gitu, ya. Jarang. Jadi ya udah aku di sana aku minta itu sepulang dari sana dan mungkin semakin dekat emang saya cuman ya Allah kalau memang dia masih jodohku dan dia memang yang terbaik untukku, dia yang membuatku lebih dekat kepadamu, dekatkan ia dan beri kemantapan. Saya minta diberi kemantapan gitu. Ya udah Januari pulang nggak lama nanya lah gimana gitu kan. Akhirnya ya sudah saya sebelum oke, pastinya kita ada pembicaraan kan. Kita pernah gagal, kita mereview ya kan, kita introspeksi diri ya kan, bahwa kenapa sih kemarin kita berpisah, ya mungkin aku salahnya di sini, kamu salahnya di sini. Kalau memang ngajak aku balik, yuk mau nggak saling mengkoreksi diri, mau nggak saling memperbaiki diri untuk menggapai ridhonya Allah. Udah semakin dewasa makin juga dewasa, ya. kita mulai dari nol lagi, kita tutup buku yang kemarin, kita buka buku yang baru yang masih putih bersih, belum ada coretan, dan kita hal-hal yang kurang baik di diri kita, yuk kita hilangkan. Kita coba sama-sama berjanji menjadi pribadi yang lebih dekat lagi, pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih disayang Allah dan menggapai ridhonya Allah gitu kan. Ya udah saling mengkoreksi diri setelah ngobrol serius dan ya udah kemudian memutuskan untuk menikah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan pernikahan itu tadinya April tapi pandemik juga akhirnya dimajuin jadi harusnya tanggal kalau nggak salah tanggal awal April tapi dimajuin jadi 25 Maret karena waktu itu awal lockdown di Jakarta, jadi hanya dihadiri oleh 25 atau 30 orang saja. Very intimate lah ya. Very intimate banget, bahkan kakak kandung saya 3 orang di Jogja nggak bisa hadir karena memang udah lockdown juga di Jogja. Jadi memang pada waktu itu kan WO-nya almarhumah Rina Gunawan, ini kita nggak tahu lockdown bisa setahun 2 tahun. Kita nggak pernah tahu, jadi lebih baik dipercepat karena nanti sebelum diperketat lagi gitu kan. Dan ya udah memang udah jalannya Allah ya, saya sih cuman yakin qadarulahnya begitu qadarulahnya ya. Seperti itu, jalannya Allah adalah sangat indah ya dalam kehidupan kita. Intinya tapi bukan berarti juga ujiannya sampai situ karena sampai sekarang juga sahabat masih Kema diuji lagi. Masih diuji lagi. Edis sedang mendoakan agar supaya bisa mendapat momongan. Betul. Dan tidak hanya berdoa, usaha udah berapa kali, Dis? Usaha. Aduh, nah ini dia nih, habis olahraga tuh kan, jadi mau pergi makan, ngetouch up dulu deh. Mana ya si emak ya? Duh. Aduh, kenapa sih ini gue ya? Perut sakit, kaki nyeri, badan pada pegel. Ya Allah, kenapa sih? Aduh. Mak! Mak Goblek! Ih, Bebek manggil lagi. Ada apaan sih? Aduh, kenapa sih Bebek manggil? Iya, Beb, ada apaan, Beb? Ini dia orangnya nih. Udah tahu menjalan sama oma ya, Mam ya? Sorry, Beb, perut gue sakit banget, Beb. Kaki gue ngilu, badan gue pada pegel. Jangan-jangan hamil kali lu. Oh, lu Beb, hamil dari mana? Kan lu tahu kita pada janda, PJI. Nah terus? Nggak tahu nih Beb, kenapa sih Bebe? Gue sehatin lagi dong, kenapa sih gue nih? Alah itu mah gampang, lu balur aja badan lu pakai minyak Prabu ini. Ah lu Beb bercanda aja. Lah kan nggak mungkin gua kasih lu minyak sembarangan. Nah minyak Prabu ini terbuat dari 100% bahan herbal alami tanpa kimia. Terdiri dari 81 rempah-rempah nih, temulawak, bunga lawang, serai, sirih, kayu bajaka. Banyak deh pokoknya yang lain-lainnya juga. Terus ini aman buat anak-anak, bayi, remaja, dewasa, milenial. Yang manula kayak lu juga
Bisa sih. Nah, gitu ya Beb. Terus yang paling penting nih Mak kan, ini memang mempunyai aroma tuh yang menyegarkan karena terdiri dari rempah-rempah dan juga bunga Kamboja Bali. Jadi ada efek relax gitu loh, terus santai gitu kan, menyenangkan banget nih kalau pakai minyak ini. Ya udah deh Beb, lu tolong gorehin gue, balurin sekalian Beb. Kan gue lagi sakit. Maksud tuh? Iya, lu boleh borehin, tolongin. Maksud gue pijitin lu gitu, gue balurin lu. Ih sekate-kate ya. Yuk mama, jalan kita. Nah ya gue bisa tahu sama lu ya Mak ya. Ini minyak Prabu, bukti jadi saksi, balur sendiri. 6 kali bayi tabung. 6 kali bayi tabung, 6 kali dioperasi ovarium pick up gitu ya, dan distimulasi selama 6 kali. Nah, yang membuat badan bengkak itu ketika kita distimulasi itu dengan obat-obat hormon. Obat minum, kemudian ketika kita disuntik di perut, dan sebelum itu kan pra persiapan juga kita udah dengan segala macam vitamin gitu kan. Itu ya saya nggak masalah, kan saya hampir ini nih program hampir 2 tahun. Waktu 1 tahun pertama tuh nyoba 4 kali, jadi tahun ini udah nyoba 2 kali, tahun pertama tuh 4 kali. Sebenarnya waktu nyoba yang pertama tuh Mbak Enji itu sudah jadi 6 minggu, sempat jadi positif 6 minggu. 6 minggu itu berat badan saya sampai 67 kilo ya, dengan setinggi saya ini hanya 155 ini gitu. Tapi saya nggak masalah. Kalau ada orang bilang, aku takut badan badan saya udah rusak dari waktu itu. Kalau dibilang kita mau gemuk ya, artinya karena ikhtiar kan gitu. Kemudian qadarullahnya juga ya belum seizin Allah lah untuk jadi, tapi sempat positif 6 minggu, sempat jadi, sempat ngalamin gitu ya. Terus Jadi ini masih mau coba lagi nih. Kemarin kan jadi tahun 2021 tuh sempat 2020 sekali. Terus tapi aku tuh gini Mbak, telurku kan sedikit. Tapi nggak masalah sebenarnya, selama kan bisa dibuahin. Jadi kita tuh tadinya kolek embrio, jadi stimulasi 3 bulan dapat telurnya 1 gitu loh Mbak, seperti itu. Nah aku embrio transfer sampai masuk ke dalam itu sudah 2 kali. Yang 1 tadi jadi, yang 1 nggak mau berkembang embrionya. Nah kemarin bulan September stimulasi lagi bikin telur, qadarullahnya juga belum jadi. Sebelum aku lanjut lagi, kemarin lanjut program lagi kan saya sempat naik ya 67 kilo itu. Makanya kemarin saya sempat orang lihat saya badan saya sempat bengkak banget karena dari hormon. Nah, saya sempat detox dulu, saya diet dulu turun sampai dari diet sendiri 65 sampai berat badan saya 51. Banyak loh itu. Banyak lumayan karena memang kemarin kan jadi badan kita di detox dari segala macam obat hormon yang ada di badan saya. Terus kemudian kemarin udah kurus kan, bulan September bikin stimulasi lagi, tapi qadarullah belum nggak jadi embrio. Jadi kan kenapa disebut bayi tabung? Karena telur saya diambil, ovarium pick up itu disatukan dengan sperma suami ditabung di luar kan, makanya bayi tabung. Step selanjutnya embryo transfer di dalam, tapi baru step pertama itu tidak membelah. Nah September udah kemarin coba lagi, nggak membelah. November ini kemarin stimulasi lagi, coba lagi, operasi lagi, qadarullahnya belum berhasil lagi. Terus semangat ya Dis ya, semangat. Semangat, cuman tahun ini istirahat dulu karena Desember ini insya Allah kan mau umroh dulu, mau umroh dulu. Dan juga memang aku sama Mas Ferry, sebenarnya Mas Ferry nggak terlalu menuntut sih Mbak, kan kami sudah punya anak, jadi lucu loh anaknya. Udah gede gitu. Jadi Mas Ferry ada anak 1, itu anakku juga, namanya Raffi. Iya loh. Umurnya 18 tahun, kuliah semester 1 di IPB, cowok gitu ya. Jadi Mas Ferry juga bilang, ya mungkin sama Allah belum dikasih keturunan, mungkin suruh fokus ngurusin Raffi dulu. Itu kan anakku juga. Makanya ya sekarang ini saya fokus ngurusin anak saya gitu kan. Kayak kemarin nganterin operasi mata lasik gitu. Kemudian suka bareng kita berdua belanja. Frozen namanya kan di sana, dia di apartemen kan, anak kos kan anaknya kan. Kemarin saya juga ke sana nganterin makanan frozennya habis gitu, saya antar ke sana. Jadi senang, saya happy banget gitu kan. Sambil insya Allah sih tahun depan sih insya Allah ya pengen nyoba lagi sih sebenarnya, pengen nyoba. Sahabat Kema kita doain ya, mudah-mudahan tuh ikhtiarnya Edis ya kan, Mas Ferry juga itu benar-benar bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi kalaupun memang hasilnya nggak begitu, Edis tuh udah terima apa adanya. Udah terima apa adanya. Kan Mas Ferry ada anak, ada Raffi. Kita ada Raffi, dan Mas Ferry juga tidak terlalu banyak menuntut. Artinya ya aku udah nggak kamu harus punya anak gini. Enggak sih, alhamdulillah Mas Ferry itu kayaknya
mengapa dirimu mencintai dia ya? Iya, Karena sudah dan menerima apa menerima adanya. apa adanya dan kenapa saya juga rujuk lagi ke tadi bahwa ternyata memang Mas Ferry masih yang terbaik untuk saya Iya. gitu kan, karena yang tahu kan saya gitu ya, dan Rasanya gitu ya. dan bahwa memang kami saling melengkapi gitu ya. Semua orang punya masalah, semua orang punya kesalahan di masa lalu, semua orang punya tapi ya memang intinya kita jodoh ya, kita berdua jodoh sih. Makanya doain biar sakinah mawaddah warohmah selamanya. Amin. Dan kita lupakan masa lalu. Sekarang kita Yes. lihat dulu nih. Karena kan Edis itu punya banyak sekali koleksi baju-baju muslimah yang oke banget. Setelah setelah berhijab gitu Ya. kan, tampilannya juga sekarang sangat, ya Allah, aku kadang-kadang suka iri, ya Allah bajunya bagus banget ya. Kita mau bongkar ya sedikit baju-baju yang memang Edis suka gitu. Ya. Coba Oke. yang mana dulu nih Dis ya? Oke, coba. Nah, Oke, jadi memang justru aku tuh sebelum berhijab dulu Mbak, kalau pakai baju itu agak cuek. oke. Dulu nge-jeans, kadang cuma pakai t-shirt selesai gitu. Tapi ternyata pas aku pakai hijab tuh ternyata malah aku lebih modis gitu, lebih seneng gitu kan. Ternyata kita kalau pakai dress-dress gini tuh Lucu ya? lucu, terus rapi, dilihatnya juga enak. Atau kadang pakai tupis, pakai rok kayak Mbak gini kan, Ya. dilihatnya enak gitu ya. Kita malah lebih apa ya, lebih modis ternyata ya. Gitu. Nah ini baju ini bersejarah, Cak Ella bersejarah. Oke. Karena baju ini saya pakai waktu ulang tahun. Jadi saya itu ulang tahun sama Mas Ferry beda 2 hari. Ya Allah, Saya alhamdulillah banget ya. Saya 26 Februari, Mas Ferry 24 Februari. Bisa Jadi irit. Ngirit, itu maksud aku. Kemarin 2022 itu pakai pesta, pakai baju ini. Ini buatan rancangan temanku, sahabatku. Ini dari Hurem Bevia, dari Mbak Via, dia bikin khusus buat aku. Nah, ini kemarin Ini dipakainya bagus sama banget ya, ini ini sama ya. outernya sebenarnya begini, Mbak. Dia bisa oke. dipakai begitu. Bisa dipakai begitu. Seperti begini. Tuh. Dan juga bisa dipakai gini sayang. Nah, Oke, cantik loh tuh. gitu. Aduh, jadi bisa off shoulder begini seakan-akan ya. Gitu kan. Padahal sih nggak off ini. sih, ada sini. Iya, ini ada giniannya dan ini kan maksudnya dada ketutup gitu Iya, Mbak. Kita pakai ini kan. Tuh lucu ini. ya. Gitu. Ini Alhamdulillah. aku Rancangannya siapa nih temennya ya? Hurem Bevia punya Oke, Mbak next Via. clothes. Nah ini rancangannya, ini teman-teman semua beruntung punya banyak teman. Ini dari kolaborasi Ayudhya Andari Batik Trusmi. Lucu banget ini asli, ya Allah. Jadi ini rancangannya Mbak Ayudhya Andari sama Sally dari Batik Trusmi. Jadi batik tapi dibikin ala-ala princess, jadi lucu Iya, kan. ini ada balon-balonnya Ada juga balon-balonnya kan. dipakai lucu banget dan tetap ya warnanya lilac, tadi lilac ini lilac, kok ungu Iya, lagi warnanya. tapi nggak nyindir gue kan. Ya. Bismillah segera ada jodohnya. Amin ya Allah. Next. Loh, ini kok lilac lagi? Iya nih, Ini aduh. lilac lagi. Jadi memang tak ternyata kemarin itu tahun 2022 ini itu Warnanya happeningnya lagi ngetren ya. lilac. Ini desain dari Wina Sadikin official dari Mbak Wina. Ini temanku, sahabatku, dan ini dia nanti taruh di sini di Oke. pinggang. Gitu Mbak, ini taruh di pinggang. Nah ini kalau baju yang ini kan baju-baju pesta ya, yang Iya, yang dari Mbak Via sama dari ini kan untuk pesta. Kalau yang baju batik oke. tadi itu semi formal bisa. Cantik ya. Ini full Cantik. payet juga ya di full atasnya ya. payet. Jadi ini Oke. Wina Sadikin official ini udah senior banget. Jadi desainnya tuh ini hanya apa halus banget. Iya ya. Jahitannya apa Betul, semua betul, betul. halus. Dan again lilac lagi. Lilac Oke, cari lagi warna dengan yang nggak lilac dong, bunga-bunga. Bis, ya kan? Oke, banyak kan lilac ya. Tapi ya dikombinasi nih Itu ya. baju-baju pis. Nah kalau ini ada, ini ada atasnya. Kalau ini baju si Sesa, ini baju syari Oh sayang. oke, si Sesa. Kita kemarin acara bareng ya. Iya, ini juga aku dikasih baju sama si Sesa. Kalau si Sesa untuk baju syari buat aku juaranya nggak ada lain selain si Sesa. Nih, Si Sesa. makasih ya. Oh ini si Sesa kemarin Iya, gini. Oh, aku baru tahu. Ini sportnya. Oh, keren. Jadi dengan roknya Roknya, gitu di. oh iya dari si Sesa juga. Iya. Oh pantesan. Jadi satu-satu Cantik semua banget. nih. Oh iya sama kimarnya juga. Iya, sama kimarnya The best. juga. Pokoknya Si kalau Sesa. si Sesa itu leader baju syari di Indonesia, si Sesa. Pionirnya si Sesa. Nah, sekarang makanya dia ngeluarin baju-baju yang sporty Sport. begini kan. Keren ya kalau kita buat keluar kota gini pakai kulot. Iya, kan pakai ya, kulot. kan
Edis juga bener-bener ngikutin tren fashion. Iya. Nah ini dia Keren. berarti Ini dari adalah Sisesa. berarti dia harusnya nyambungnya ke lucu banget Iya. ya. Ini kimarnya belakang sih. Tuh si kimarnya Sesa luar nih. biasa loh ini Si loh. Sesa kan bikinnya juga gini. Ini yang agak simpel. Ini simpel nih kimarnya kayaknya belum ada nih, belum nemu ini. Oke. Itu si Sesa Ini dulu dan ya ini berarti juga ya. Warnanya salem ya. Nih. salam. Nah, aku biasanya bisa dipakai ke semi formal ya. Aku pakai ini, kimarnya nggak aku pakai segimpan. Oh iya, Kan buat iya sama baju tuh aku juga pesta. gitu. Bener dis. Gitu, Ini jadi depannya kita- berarti iya ya. Ini belakang kalau si Sesa kan kayak gini kayak kemarin yang aku pakai tuh. Iya, bener. Belakangnya tuh ada rombe-rombe apa nih? Ini belakangnya kayak begini nih. Tuh, si Sesa Kimarnya tuh keren lucu deh. loh. Kimarnya Loh. lucu. Waduh, bagus banget loh ini loh. Ini belakangnya ini gitu. Oke, dan still can be fashionable. Yes. Jadi jangan khawatir kalau sudah berhijab, pasti tetap masih bisa. masih bisa pakai baju yang modis. Ini juga si Sesa ya, si Sesa Ini di Sesa situ. nih. Tapi ini himarnya tuh kimarnya masih di ya pasti satu set kalau Satu Sesa set, ya. sisa satu set. Nah itu Ini lucu loh. Kalau kita umroh itu udah pernah aku pakai umroh, pas haji juga aku pakai. Enak banget ya? Enak banget, adem banget gitu. Nah. Nah ini juga. Another lilac atau Yes, ya, lebih ya tua lagi begitulah, lebih lilaknya tua ya. lagi, Ini Ayu Diah Andari. tapi dia juga keren loh ya. Keren. Ini dia desainnya. Aku bikin dua nih. Satu ini, satu hijau muda. Aduh, lucu Ini banget Lisa loh. hijau. Tuh Dan dia kan. long lasting, bisa dipakai. Iya, Aku ya, kalau baju kayak gini senang banget karena bisa dipakai beberapa kali dan dia long lasting modelnya. Betul. Aku tuh nggak tahu kenapa sukanya ala-ala princess gitu. Iya, tapi senang lucu aja. sih. Di sini yang di rumah pakai juga bagus. Iya, ini dari Barli Asmara. Oh, Barli. Temen Barli juga. ngeluarin. Almarhum Barli kan udah Iya, wafat ya. aku pikir dia ngeluarinnya batik-batik Ini toh. Barli juga. Oke. Oh. Ini Barli, Ih, lucu. ini ada iketannya. Tuh, begini nih. Ini Barli juga. Modelnya hampir sama. Pas kalau ini pemirsa lihat, Edis modelnya gitu-gitu semua. Seneng, nggak tahu kenapa. Sukanya kayak gini-gini dipakainya. Iya, Satu ya. cantik, rapi gitu ya. Jadi satu lagi, walaupun kita berhijab, seperti Mbak tadi, Mbak Eji bilang, kita berhijab tetap bisa fashionable. Lah, Ik, kenapa kamu kok kayak kesakitan gitu? Aduh, Bu, badanku pegel-pegel nih, Bu. Loh, kenapa? Kayaknya masuk angin ini, Bu ya. Lah, kayaknya sih Ikna tuh kalau lagi kerja begini harus banyak minum air putih, terus harus banyak istirahat juga. Iya, Bu. Kemarin saya bergadang habis nonton pertandingan bola. Ada-ada aja, tapi untung nih ibu selalu bawa minyak Prabu. Nah, minyak Prabu ini tuh harus dibalurin ke tubuh gitu ya. Dan bagus banget. Minyak apa tuh, Bu? Emang khasiatnya untuk apa ya, Bu? Aduh, Ikna kayak nggak percaya ibu aja. Masa sih sama Ikna ibu kasih minyak sembarangan gitu. Ini minyak tuh bener-bener 100% terbuat dari herbal alami tanpa kimia. Nah, terus terdiri dari 81 rempah-rempah. Dimulai dari temulawak, bunga lawang, serai, kayu bajaka, sirih, dan masih banyak lagi. Terus yang paling penting kan ini bisa buat anak-anak, terus buat ya orang dewasa, terus juga buat bayi juga bisa, buat manula juga masih oke nih, kaum milenial juga oke banget. Oh gitu ya, Bu. Iya, dan ini tuh aromanya tuh bagus banget karena emang aroma rempah lah begitu ya. Nah, dari rempah-rempah dan juga campuran dengan ya Kamboja Bali, itu bunga Kamboja Bali. Jadi bener-bener tuh bisa merilekskan, terus santai, dan yang paling penting tuh nggak lengket di kulit. Jadi Ikna kalau bawa mobil habis itu juga enak dan terdaftar di BPOM. Oh gitu ya, Bu. Oh, boleh juga dong, Bu, saya pakai itu, Bu. Wah, khasiatnya banyak juga ya, Bu ya. Boleh saya bawa juga ini satu ya, Bu ya, buat saya. Iya. Tapi sekarang bisa jalan nggak kita? Wah. Coba aja dulu deh, Bu ya. Ayo kita jalan. Ya udah, kalau nggak ibu aja nyetir, ya kan? Ikna di belakang gantian. Oke, Bu. Bisa Cantik, bisa banget. tetap fashionable gitu. Ini bagus loh di Bagus ini ya, di tuh. wrinkle gini ya. Cakep Rapi, ini. rapi. Oh, ini buat wedding bisa, buat datang reception bisa, Aduh, buat lucu ke deh ulang tahun pokoknya bisa. deh. Gitu. Oh, ya Allah. Kalau Bener-bener ini aku menggemaskan tuh nih koleksi-koleksinya. ala-ala bunga. Ini juga teman, semuanya teman. Ini Gita Orlin. Tuh. Cantik. Ini Gita Orlin tuh. Looknya hampir sama ya saudara-saudara. Iya. Numpuk-numpuk, Tuh. looknya hampir sama. Nah. Ini Gita Orlin. Ini buat daily use tapi buat
buat ke Bali juga bagus, buat ke pesta ulang tahun bagus, afternoon tea juga bagus. Nanti kemarnya tinggal yang segi 4 juga bagus. Segi 4, segi ya 4 kan? di ini cakep itu bagus. Cakep loh. Nah, dan the last. The last ini adalah baju dari Ayu Diandari juga. Aduh, banyak banget ya dirimu koleksi dari Ayu ya. Iya, ini baju-baju wedding. Tapi Sebenarnya cantik ini baju loh. baju seragam nikahannya keponakanku gitu kan, bisa dipakai lagi ke acara lain Iya, lagi betul, betul, gitu. betul, betul. Ya looknya begini ya, aku senang sih nampak apa ya. Aku Princess princess juga. dan aku kan pendek Mbak, jadi ininya di atas. Oh oke Gitu. oke. Jadi nih Dis Cutting-nya di ya, atas. ada tips nggak sih buat yang pengen tampil fashionable gitu loh Fashionable. dengan baju-baju muslimah tuh apa Ya. sih? Nah, justru mungkin kalau teman-teman ada yang lihat ya gini, kalau kita traveling ke luar negeri ya, kalau buat aku ya, pas lagi musim dingin itu senang banget aku. Kita bisa dandan all out dengan boot-boot, Oh, dengan iya. coat-coat, Betul, betul, betul. dengan kita dalamnya pakai long john, atau kita pakai rok yang selutut, pakai Betul. boot ya kan. Terus kita pakai long john dalamnya, terus luaran kita bisa pakai apa namanya kayak blazer Kayak coat coat juga, yang panjang-panjang panjang gitu. Jadi menurut aku kita dengan berhijab kita mau keluar, kadang ada yang keluar negeri kayak aku dulu sih sebenarnya, aku pergi keluar atau aku pergi ke pantai terus aku ganti topi tapi lehernya kelihatan, kadang suka sayang, Iya, ya kan. Akhirnya aku nggak tetap kita dengan hijab kita gitu ya, dengan hijab kita main dengan warna, kita dengan main dengan style, jadi tetap dengan identitas kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah kita tetap tunjukin gitu ya, emang kita Itu. muslimah gitu Betul. kan. Dan gitu. kita nggak fashionable kok. Nggak akan fashionable gitu, misalkan Pasti akan nemu ya jati iya, dirinya juga ya, gayanya gimana. yang cocok dengan kita seperti apa, seperti itu. Misalkan kalau misalkan aku gini, misalkan kita lagi traveling dari pesawat ke pesawat gitu kan, ya udah kita kadang sekarang biar nyaman di pesawat berjam-jam itu ya Mbak, banyak kan training tapi nggak ketat, yang agak kayak training Oh iya, one piece betul, tuh kan one piece, Mbak. betul, Jadi kan karena kan kita dingin di pesawat Iya. dan biar kita duduk, kalau pakai celana jeans di pesawat Ya, 8 aduh, jam betul, nggak enak betul. gitu kan. Kan kita tetap fashionable gitu dengan kita pakai hijab gitu kan. Nah, kalau aku kadang lagi traveling Mbak, aku lebih suka pakai hijab instan. Oh iya, yang tinggal kayak kupluk gitu tinggal ya. pakai gitu kan, karena kadang kayak gini tuh nggak ada waktu gosok Mbak. Iya betul-betul, aku juga sebenarnya, tapi ya sahabat Kema ya tenang aja karena kita nanti akan bahas dengan Edis di episode-episode mendatang bagaimana cara untuk berhijab yang fashion. Oh iya, Tapi siap. untuk kali ini aku harus bilang makasih untuk Edis karena kita belajar banyak sekali hal. Pertama adalah bahwa ta'aruf oke, Ya. karena berhasil juga ya. Alhamdulillah. Aku sih Ya. belum berani sih Dis. Ya kan, Iya. tapi ya karena aku nanti abis sesi ini aku mau berguru dulu. Iya. Terus yang Soalnya kedua, kalau ta'aruf itu ini Mbak, kita ngomong ke orang, saya maunya yang begini. Jadi yang dikenalkan ke kita yang sesuai kriteria. oh oke. Aku Kayak kepikiran perlu buat belajar ta'aruf dulu ya. nih. Enggak. Pingin belajar dulu gitu kan dari Edis. Terus kedua adalah bahwa ketika kita sudah hijrah dan kita sudah merubah gaya hidup kita, pemikiran kita gitu loh, pasti akan ada ujiannya. Yes, betul. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika kita hijrah kita akan hidup enak gitu loh, Yes. terlihat oleh manusia. Ya. Nah tapi mungkin apa yang dilihat manusia itu nggak enak, sebenarnya bagi kita itu adalah kenikmatan. Ya, Mungkin betul. begitu ya. Ya Allah akan menaikkan derajat kita dengan ujian tersebut. Amin. Kayak Mbak Enji ini, Masya Allah. Jadi Mbak Enji yang kita bahas. Mbak Enji itu luar biasa menurut aku ya. Mbak Enji itu salah satu inspirasi aku di mana menjadi wanita yang kuat, menjadi wanita yang tegar gitu ya, melalui semua ujian itu. Dan Mbak Enji ketika diuji dan lulus dengan baik, insya Allah. Masih ada ujiannya sih Dis. Sama kita diuji Iya. terus. Tapi kita sudah menikmati ujian itu ya Mbak ya. Ya, mudah-mudahan sih di setiap ujian itu kan nggak pernah ada yang sama. Betul, Dan betul. jawabannya juga nggak pernah ada yang sama. Betul. Kunci jawabannya juga yang sama. Itu Yes. aja. Kunci jawabannya hanya ada di Al-Quran. Betul gitu. banget. Nah jadi ujiannya soalnya boleh berbeda. Berbeda. Jawabannya boleh berbeda. Berbeda. Tapi kunciannya itu masih ada di Al-Quran. Di Al-Quran, Nah, betul. Dan yang ketiga tadi Edis mengatakan bahwa gimana Dis, ya Allah aku udah jatuh gitu kan. Tapi ternyata Allah masih mengirimkan orang-orang yang sayang. Ya betul. Ya itu dia. Kita harus ingat selalu dengan orang-orang yang support kita, terutama keluarga. Keluarga. Keluarga itu adalah segala-galanya. Teman bisa datang dan pergi. Betul.
Dan mungkin kita berdua pernah ngerasain ketika kita diuji. Teman mana tadi ya? Perasaan kemarin banyak. Dia kan sekarang nggak kelihatan ya mata hidungnya ya. Kemana kah kalian? Gitu, gitu. Kemana ya? Perasaan kemana banyak begitu kita diuji gitu. Kok aku samar-samar tadinya orang banyak gitu, tapi nggak apa-apa, itu bahwa di situ kita tahu bahwa kan Ali bin Abi Thalib nanya, "Hai Ali, aku lihat kok temanmu banyak banget sih, hebat banget kamu." Tar dulu, nanti kalau pas aku diuji, aku baru tahu siapa temanku. Siapa temanku? Nah, Nah, apakah kalian temannya kita? Ya teman kan? kita menerima kita dengan segala kekurangan kita, dengan Betul. segala masa lalu kita, ya Nah. kan? Kita namanya manusia, kita tidak ada yang sempurna, tapi yang paling pasti kita setiap hari pengen belajar, berusaha menjadi orang yang baik dan Betul. baik dan memperbaiki diri terus gitu Kita kan. mau cari temen yang terus ngingetin kita. Ya, dan itu alhamdulillah disupport oleh keluarga, support system sama teman-teman yang tersaring itu tadi. Tapi nggak apa-apa, justru ketika kita diuji, Mbak, di situ Allah sedang memfilter teman-teman yang terbaik untuk kita. Jadi yang tidak baik ya dijauhkan sama Allah, nggak apa-apa, dan Allah akan ganti teman yang lebih baik lagi. Amin. Kayak Edis tuh diganti akhirnya menikah lagi dengan mantan suaminya, gitu kan? Ini adalah kisah terunik yang akan mengakhiri episode kita kali ini, bahwa kalau mau rujuk sama mantan, umroh dulu deh. Ya kan? Iya, bawa Bener dalam nggak? doa dulu. Jangan Harus sampai bawa dalam doa dulu, jangan sampai salah 2 kali. Ya kan? Kemudian kita harus berdua harus duduk bareng bahwa nih kita gagal kemarin karena ini. Saya nggak suka sifat kamu karena begini. Ya kita omongin gitu kan. Ketika terjadi titik temu, kan dia minta rujuk sama kita nih. Ya udah, aku mau asalkan kedepannya jangan kayak kemarin lagi. Betul. Nah, gitu. Jadi kita kasih kesempatan kedua, tapi dengan persyaratan. Nah, karena aku abis ini mau ngobrol lebih intimate dengan Edis, aku mau say goodbye dulu ya sahabat Keba. Tanpa ada kamera nih, tanpa ada intimate kamera, nanti. ya. Soalnya karena ini banyak sekali hal-hal yang nggak boleh didengarkan oleh baik yang ada di sini maupun nanti buat sahabat Keba ya. Tapi nggak ngejulukin orang kok. Oke Iya, ya. kita berdua, bahasan kita berdua, woman talk. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum. Assalamualaikum, terima kasih.